Pagi ini aku mau bawain R3 Hybrid tahun 2023, transmisinya manual nih, pencinta manual boleh banget. Bagasinya pun salah satu yang terlega di kelasnya. Jadi makanya halo sobat toko mobil, welcome back to Surabaya Series. Koko Timoteo Rubino hari ini pengen bawain R3 Hybrid yang umurnya masih baru setahun. Penasaran dengan detailnya? Menarik banget unit ini, ikutin videonya sampai habis. Oke, pagi ini aku mau bawain R3 Hybrid tahun 2023, transmisinya manual nih, pencinta manual boleh banget. Dan minta harganya juga udah menarik, padahal umurnya baru setahun. Dan kalau aku lihat mobil ini ya, selalu keinget dengan rasa comfortnya ya. Jadi bener-bener joknya tebel. Jadi dari R3 generasi pertama itu udah terkenal joknya tebel, terus interiornya lega ya. Joknya bisa maju mundur sampai segini, dan ini di depan dimundurin banget ya, bisa buat tinggi 185 posisinya sekarang. Tuh, enak banget. Jadi posisinya untuk kita itu bawa keluarga itu ada armrestnya lengkap, kemudian joknya tebal, AC-nya di belakang double blowernya 4 DC. Nah, Koko sering bilang kalau orang yang pingin beli Innova Xenix tapi budgetnya belum cukup, itu salah satu alternatif terbaik untuk kita punya rasa nyaman yang enak, pingin tahun muda dan harga terjangkau. Beli R3, serius nyaman banget, dan harganya cukup jauh signifikan dibanding Innova Xenix gitu ya. Kalau LMPV lain itu cenderung menurut Koko agak overpriced, sudah di 300 sekian. Kalau ini bahkan umur setahun kita sekarang bisa dapat di 200 juta kecil. Sobat cek di kolom deskripsi aja ya. Dan benar-benar bagus, bagasinya pun salah satu yang terlega di kelasnya. Jadi makanya aku saran sekali lagi kalau buat para sobat yang budgetnya masih terbatas, masih nabung-nabung untuk ingin beli kayak Innova Xenix, impiannya mau beli Innova, beli ini dulu deh. Karena kenapa? Selama kita masih mau nabung buat upgrade ke MPV yang lebih mewah kayak Xenix, pakai R3 ini sambil kita pakai, harganya nggak turun banyak, pajaknya murah, bensinnya super irit karena ini versi hybrid, dan juga perawatannya dia sangat murah dibanding MPV-MPV yang lainnya. Ya, Koko bisa bilang bahkan perawatan dia ini bisa dibilang hampir setara LCGC. Kalau nggak percaya, komen deh di bawah yang punya R3, pengalamannya pakai gimana? Karena Koko dulu sendiri juga pakai R3. Ya, mesin K15B dia seingat aku ini K15B ya, karena yang di India dan negara-negara lain hybridnya pakai K15C, tapi di sini pakai K15B ya. Justru yang non hybrid ya upgrade ke yang C itu jadi kode mesin yang lebih baru lah, versi upgrade-nya. Tapi well, ini semua tetap K15 ya, tetap K15, dan dia punya baterai di bawah jok penumpang depan. Habis ini aku tunjukin sekilas. Nah, baterai itu untuk apa sih kok? Nah, dia itu untuk membantu motor starternya itu bisa membantu sedikit menggerakkan mobil, dan punya sistem auto start stop yang very smooth. Jadi auto start stopnya nggak pakai motor starter lagi yang seperti kekek gitu, nggak, tapi benar-benar enteng banget nyalainnya, dan itu pakai auxiliary battery. Jadi bukan pakai akinya tetap ukuran normal kecil tuh, cuman 40 ampere biasa. Terus bagian mesin juga perawatannya nggak ribet, meskipun dia hybrid, karena dia mild hybrid. Jadi sebagian besar tetap penggerak dilakukan oleh mesin dengan transmisi manual 5 percepatan berpenggerak, konfigurasinya front wheel drive gitu. Ini kondisinya bagus semua, baut-baut mesin bagus, tulang-tulang di depan semua bagus, kelihatan lah dari mesin-mesinnya tuh bener-bener ini cat-cat inspeksi pabriknya juga masih lengkap ya, stem mesinnya jelas, bahkan bullhead di depan nih masih bersih banget besinya. Nah, sebelum jalan kita mau lihat bentar, ada hybrid battery ya, semoga kelihatan ya. Oh, lebih kelihatan justru kalau kita dari jok belakangnya. Ini ya, kamera boleh masuk ke sana. Ada kotak hitam seperti box subwoofer ya. Nah, kotak hitam itu isinya baterai yang kecil banget. Kalau nggak salah cuman nggak sampai 1 kWh kok ya. Kalau Koko ingat, jadi nggak sampai 1 kWh, dan dia untuk menggerakkan mild hybridnya saja gitu. Oke, jadi penjelasan tentang R3 hybridnya udah, kondisi barangnya super cakep, bodinya full mulus. Sekarang kita cobain jalan gimana sih MPV nyaman yang Koko kadang-kadang sebagai, menurut Koko ya, alternatif Xenix dengan harga setengah, nyamannya mirip. Let's go.
Oke, kita udah di dalam, kilometer 25.520 ya. Jadi pemakaiannya oke lah ya, karena umur baru setahun dan 25.000 relatif pasti masih sangat rawat, dan ya ini kerasa banget masih sangat rawat. Kita coba setting setirnya. Oke. Nah, kalau kita nyetir R3 itu pasti yang pertama kita rasain itu adalah fokusnya di comfort ya sobat. Jadi kenyamanannya dia emang kerasa banget, enak ya, halus juga, kerasa halus. Dan di pasar MPV ini tuh menurut Koko salah satu sebenarnya yang paling worth it. Sayang aja karena mereknya dia Suzuki ya. Coba kalau merek dia Toyota, merek dia mungkin Mitsubishi, mungkin harga bisa lebih meningkat sebenarnya. Dan Suzuki kan emang terkenal dia menjual barang yang fokusnya pada value gitu. Mesinnya tuh halus banget. Jadi ini dia pakai K15. Harusnya yang hybrid itu udah pakai, nggak tahu, kok pakai yang di Indonesia K15B atau 15C. Kok agak lupa, sempat baca ya. Dan ini dari tadi kerasa banget mesin K ini, khasnya adalah dari RPM bawah tuh dia udah punya torsi yang sangat cukup, dan paling penting nih, mesin tidak bergetar di RPM bawah meskipun di gigi gede sekalipun. Contoh nih, kita sekarang jalan 50 pakai gigi 5, kita injek gas halus, nggak ada getar-getar sama sekali. Nah, kalau getar-getar itu biasanya adalah indikasi dari mesin-mesin yang kekurangan torsi. Dan ini empuk, enak, serius, empuk, enak. Memang mobil ini aku masih bilang ya, bukan untuk yang suka bermanuver ya. Kalau udah kecepatan tinggi emang sedikit mengayun R3. Tapi overall untuk kita pakai daily sebenarnya sangat nyaman dan enak. Mesinnya halus serta irit. Ini ya, by the way, ini pertama kali aku pakai R3 hybrid. Ini di MID-nya tulisannya 1:14,3 km per liter. Bayangin iritnya seberapa ya. Dan enak, serius. Nyetir mobil ini malah aku lebih suka nyetir manualnya ketimbang matic-nya, karena ya transmisi matic dia biasa 4 percepatan, dan yang manual tuh koplingnya sangat ringan, khasnya Suzuki ya. Kopling tuh selalu ringan banget kalau Suzuki, dan perbedaan giginya tuh empuk, smooth. Jadi nggak bikin kita tuh kayak bahasa Jawanya ngoyo untuk nyetir manualnya. Nyetir manualnya enteng banget, santai banget gitu. Hybrid ya. Dan Koko dari tadi ini perhatiin indikator hybridnya, ini sistemnya bekerjanya gimana. Nih Koko lagi klik-klik di layar. Tuh ya. Jadi memang ini kan sistemnya apa ya, SHVS kali ya namanya, mild hybrid. Jadi bukan hybrid yang sampai kayak gimana-gimana banget, sehingga dia itu cukup membantunya biasanya di putaran bawah dan membantu untuk starter unit ya. Jadi dia itu menggunakan starter unit, dan seingat aku dia cuma pakai baterai kecil ya di bawah bangku penumpang kiri depan gitu. Empuk ya, asli empuk banget. Dan ini mobil kalau dibeli pantas banget kilometer 25.000 setahun, karena kalau beli mobil udah begini ya kita mending ngirit aja, pakai aja terus. Makin banyak dipakai makin banyak pengiritannya dibanding pakai mobil yang boros. Itu loh pentingnya beli mobil hybrid, malah jangan nggak dipakai, kecuali ya emang mobilnya mewah, kebetulan drivetrainnya hybrid seperti Lexus, beberapa Lexus misalnya gitu. Enak ya, empuk banget. Kayak pakai R3 itu kayak nggak pernah salah lah. Kalian lewat jalan kayak gimana aja pasti dia tuh bisa handle, dan nggak ada bantingan-bantingan yang mengganggu gitu. Bahkan di beberapa MPV lain yang agak lebih ngejar handling, meskipun bukan handlingnya top banget, malah aku merasa kadang-kadang bantingannya terlalu kasar. Nah, kalau kita pakai MPV ya mending kayak begini, sekalian nyaman. Kita cari MPV nyari nyaman, bukan nyari ngebut gitu. Oke, jadi R3 hybrid, transmisinya manual, kilometer 25.000 tahun 2023, dan harga secondnya ini menurutku worth it banget ya. Kita dapat teknologi hybrid. Tadi aku di info detik ini nggak tahu kalau ada adjustment harga, itu permintaan harga udah di bawah 220 ya, di bawah 220 dapat hybrid, umur setahun, tuh empuk banget tuh. Kita lewat jalan-jalan rusak dari tadi itu empuk banget ya, enak. Kalau kita ini Koko boleh, kalau boleh saran ya, rekomendasi Koko, kalau kita nyari mobil keluarga yang nyaman, kita pasti ngomong Innova ya, Xenix lah kalau kita bilang sekarang. Tapi kalau sobat pingin cari mobil keluarga yang nggak kalah nyaman, serius, untuk dalam kota nggak kalah nyaman, tapi budgetnya cuma setengah, bahkan nggak sampai setengah, ini jadi pilihan yang cakep ya. Tahunnya muda, irit ya, nyaman luar biasa, dan
untuk ukuran MPV segini sangat lega di belakang. Serius, sangat lega banget R3. Sampai baris ketiga legroomnya juga masih enak. Dan ini loh, halus banget mesinnya. Udahlah, pokoknya jamin ini kalau keluar kota juga nyaman banget bawa keluarga. Dan tuh, kita lewat paving stone yang kasar pun di daerah Gogo. Getarannya minim untuk mobil kelas segini. Empuk lah, pokoknya empuk R3 itu. Dan yang paling penting perawatan dan spare part-nya murah. Oh ya, sobat mau ingetin jangan lupa titip jual mobil di kita is totally free, 0 rupiah. Nanti kalau mobilnya sold, cukup bantu-bantu kasih tim kita sukses fee. Kalau enggak, is totally free, 0 rupiah. Dan mampir juga ke Instagram dan TikTok kita ada di koko.mobil serta kokomobil.jakarta. And see you next time di R3 Hybrid menarik lainnya. Bye-bye.